Bismillahirrahmanirrahim. Macam-macam masanya iddah. Iddah niku masane macam-macam. Fa iddatu khuratin maka utawi dae wong merdeka takhidu kang khet sapa si khura iku salah satu akrain. Telu pira-pira kuru. Af'ilatun af'ulu summa fi'la summa ta'af'alin jumu'in kilah. Telu pira-pira kuru. Lah maknane kuru iku apa? Ini ada perbedaan antara ulama Syafi'iyah dengan ulama Hanafiyah. Kalau ulama Syafi'iyah kuru niku adalah suci. Suci salah satu akro, tidak Qur'in, tidak pakai salah satu Qur'in tapi akro. Kedua di adhar, pada karo adhar pakai salasah. Lafadz salasah adat niku mulai dari 3 sampai 10. Kalau ada taknya itu menunjukkan muzakkar. Salah satun bitta'i kullil asrafi atima akhatuhu muzakkarah. Ini salasah. Makanya fa'iddatu khuratin takhidu kang khet sapa sikura ku salah satu akroin telu pira-pira persucian. Cara Hanafi telu pira-pira khetan. Walau julibat senajan dentari opal khet. Kalau julibat awal khed via indalem iddah salah satu akro dan tarik bidawain kelawan obat, walaupun khednya itu ditarik dengan obat, dimampetke karo obat, ditarik karo obat. 3 persucian itu bisa mungkin wujud dengan 32 hari. Andai kata dia ditolak dalam keadaan suci, baru ditolak 1 jam sudah haid. Haid 1 hari 1 malam. Setelah 1 hari 1 malam keluar, kemudian diobat sampai 15 hari 15 malam suci. Kemudian ini sudah satu persucian. Hari ke-16, hari ke-17 haid. Berarti sudah 2 persucian. 1 hari 1 malam. Kemudian diobat lagi sehingga tidak keluar sampai 15. Aku suci 15 hari 15 malam. Begitu haid yang ketiga, suci sudah dapat 3 persucian, berarti 32. Seperti halnya batalnya wudhu itu dengan khuruju syai'in minasyabilan, keluarnya sesuatu dari jalan 2, kentut, walaupun kentutnya itu di rekayasa, diusahakan dengan obat, dipakai mari mangan simbukan, akhirnya bentuk terus. Utawa diempet, ditahan supaya tidak bisa ngentut dengan cara minum obat yang nggak bisa kentut. Itu nggak masalah. Artinya di sini masih tetap dianggap, karena lihat realitanya dia itu keluar darah apa enggak. Kalau enggak haid ya sudah, kalau keluar darah berarti enggak haid, kalau mengeluar darah ya haid. Penting sesuai dengan hari, sesuai dengan persyaratan, yaitu kalau haid itu menutupi 1 hari 1 malam minimal, yaitu 24 jam.
tidak melebihi 15 hari 15 malam menurut pandangan dari Imam Syafi'i. Kalau cara Hanafi haid niku maksimal 10 hari doang. Nggak sampai 15-nya 10 hari. Qala ta'ala wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Wal mutallaqatu ta pira-pira wadon kang den tolak iku yatarabbasna nglakonno iddah tengentenana sapa si mutallaqat bi anfusina kana awak dene mutallaqat salasata quru ing dalam telung sersucian. Nah, salasata quru salah satu guru. Nah, niki menurut Abu Hanifah dimaknani khat kok pakai lafaz guru, gak pakai akra guru. Lah guru iku muannas khat. Kalau melihat dari salah satu bila khat niku haidun niku muannas. Turun niku muzakkar. Kalau kita lihat dari salasahnya muzakkar. Karena memang ada taknya, lafaz salasah setelah sampai asra itu kalau ada taknya muzakkar. Salah satu bitta'i kullil asra fi atima akhatuhu muzakkar dijajarit. Kalau mau ya jadi jamak bilang saya, tapi di sini jama'i ekor mudzakkar tidak pakai akra, tapi pakai kurun. Kurun itu anas. Maka orang adhar. Mudzakkar. Jadi akhirnya Imam Hanafi memilih bahwa iddahnya orang yang ditolak yang dia itu masih haid, masih aktif haidnya belum menopause, yaitu 3 persucian. 3 persucian itu bisa terjadi hanya 32 hari minimal. Maksimalnya tidak ada karena memang orang wanita itu bisa tidak haid selamanya. Seperti yang terjadi pada Sayyidatina Fatimah Az-Zahra biha ya Allah biha bi husnil khatimah ya Allah biha bi husnil khatimah. Walau mustakhadotan senajan wadon kang istikhadoh. Istikhadoh itu salah satu dari 7. Orang yang mengeluarkan darah melebihi daripada 15 hari itu namanya mustakhadoh. Ya kalau mustakhadoh kan ya bisa dihukumi kalau misalnya nanti mutadiah ghairu mumayyizah kan haidnya 1 hari 1 malam, berarti 3 bulan habis. Kalau memang ditolak dalam keadaan suci. Dalam masa suci 1 hari 1 malam suci terus kemudian haid apa itu namanya akhir bulan berarti. Kalau awal bulan tidak sampai 3 bulan, berarti 2 bulan lebih 2 hari, ya kan ya. Kalau di waktu haid pertama
Jadi itu namanya. Pas dihukumi suci pertama, baru mampet khed, ya 3 bulan. Nah, kalau 3 bulan di dalam mustakhadah ini bukan bulan komariah, bulan adadiyah, dihitung berapa hari biasanya itu ya. Alam mustakhodatan kairu matahaya yang ora bingung. Pada cuma kota ini akan seperti kairu dan akan Tapi gaya mutakhayiratin kan orang mutakhayirah. Mutakhayyirat itu tidak jelas, khatnya berapa kan nggak jelas. Mutakhayirah itu dalam waktu-waktu yang mungkin suci tetap wajib adus, kalau mandu mungkin khat ya gak wajib adus dan diharamkan. Selama mutakhayir diharamkan melakukan hal-hal yang diharamkan oleh orang khat, tapi diwajibkan melakukan hal-hal yang diwajibkan bagi orang suci. Niku mutakhayira. Mutakhayira wong kang bingung, temu khayira wong kang bingungaken ing fuqaha. Patut tadu maka den idaken sapa sih mutalaqah atau mustakhadah kene atau niku lho khuratun takhidu bi akra iya kran pira-pira sucine imraatun aku saat niku lho khuratun takhidu al mardudatu bi akra iya al mardudatu kang den balekaken apa si akra ya akra ya ilaiha maring musyahadah min adatin wa tamyizin utawa min khuratin niku min adatin niku kebiasaan wa tamyizin lan bedaaken. Jadi kalau dia tuh khatnya lebih dari 15 hari 15 malam dan kemudian dikembalikan pada kebiasaan karena dia tidak bisa milah-milah antara darah kuat dan darah dhaif, atau bisa milah-milah tapi tidak menutupi syarat, maka dikembalikan kepada kebiasaan. Kalau mu'tada, kalau mubtadi'ah tadi kan 1 hari 1 malam mu'tada. Nah, berarti kalau biasanya 7 hari ya sudah itu aja, dengan dikembalikan pada 7 hari, habisnya itu ya sudah habisnya aid. Nah, itu aja. Atau dikembalikan kepada tamyiz. Juga lebih utawi darah 15 hari 15 malam lebih, kemudian mengetahui bisa membedakan antara darah kuat dan darah lemah. Nah, darah kuat ini ada ikuti hukum darah haid, manakala tidak kurang dari 1 hari 1 malam, tidak lebih daripada 15 hari 15 malam, dan darah istikhadah semuanya, darah yang keluar semuanya, selain dari itu darah yang lemah semuanya dihukumi istikhadah dengan catatan tidak kurang dari 15 hari 15 malam. Wa aqallu khaidin utail wikidi-kidi khaid kama marot, kama kaya keterangan marot kang wis liwat apa sih ma fi babin dalam bab mah
Sedangkan minimal haid iku kama marot, kalau haidin kama marot. Ya kayak di atas yaitu 1 hari 1 malam. Ngaten nih, ora usah iku. Wa min adatin wa tamyizin wa aqali haidin lan saking gede-gede haid ngene iku lek min adatin niku bagi mutada ghairu mumayyizah wa tamyizin bagi muqtadah mumayyizah utawa muqtadiah mumayyizah wa aqali haidin bagi muqtadah ghairu mubtadi'ah ghairu mubtadi'ah ghairu mumayyizah wal qur'u utawi kang aran qur'u nang dalem kono pangkal al murad kang den kalepaken biakaran qur'u unang dalam kono bab iku tuhrun suci baina damaini dalam antarane keteluru aidami haidin au haidin wa nifasin au nifasain to nifas loro akhdan krono ngalap ning kali taala fatallikuhunna li iddatihin. Dengan ini berarti Mas Syafi'i mengatakan salah satu qur'u niku adalah 3 persucian. Para dawuh Allah batal diku namukona kodra kabeh nisa lidatina atal kenal lidatina fi zamani hain dalam zamane iddah batal diku wa huwa zamanu tuhri gini ku Gusti Allah dawuh fatal likuna li iddati na'i bi zamania. Koten niku diperintahkan nolak pada zaman iddah. Koten fi iddatihinna. Itu yang dikendaki adalah fituhri. Sebab nolak dalam waktu haid niku haram. Niku tolak bid'i. Lah karena di dalam liidatihinnya ini tafsirannya li zaman itu dihina, maka akrok yang masih bimbang dimasukkan di sini berarti maknanya suci. Itu Syafi'i. Sing diarani Qur'an niku turun bainal damaini. Jadi iku antarane haid luru atau haid dan nifas. Haid dan nifas. Nah, cuman kalau antarane haid dan nifas tidak disyaratkan 15 hari 15 malam. Seperti orang baru nifas 60 hari mampet 1 hari terus keluar, itu sudah disebut dengan haid. Ini berarti yang memisah antara nifas dan haid. Atau menurut kalau asal bahwa wanita dalam keadaan hamil itu bisa haid sebelum melahirkan itu mengeluarkan darah dan di sana ada 24 jam. Ini disebut dengan darah haid. Setelahnya itu kalau terus melahirkan, setelah melahirkan terus mampet sebentar melahirkan terus mengeluarkan darah lagi, ini namanya setelah melahirkan
mampet terus melakukan nifas. Iku lahirkan mengeluarkan darah iku nifas. Berarti antara haid dan nifas enggak dipisah, hanya dipisah waktu melahirkan saja. Ini bisa. Sucinya waktu melahirkan saja. Atau nifas 2. Wah ini, so nifas loro iki piye? Yaitu seorang melahirkan cabang bayi. Setelah melahirkan cabang bayi mampet sebentar, mari melahirkan mampet sebentar langsung dipakai. Eram sana. Medun nanti mani mesin mudun langsung dipakai, diunggah langsung pakai lagi. Jadi dan dia tetap mengeluarkan darah nifas 60 hari. Setelah 60 hari mampet 2 hari atau 3 hari melahirkan lagi segumpal darah. Nah, darah setelahnya melahirkan segumpal darah itu keluar lagi itu nifas. Maka antara nifas dengan nifas hanya dibagi dengan 3 hari. Tidak apa-apa semacam itu. Azan krana ngalap mingkali ta'ala batal nikuhun ali iddatin habi zamaniya. Wa utai zamanil iddah iku zaman utuhi li'ana tolako krana temesi tolak bil khat iku haramun haram kama maraka ya usrika lagi atau pemah. Wa zamanul iddati utai zamani iddah iku yaki bungiring-iringnya apa zaman iddah zaman tolak yang zaman tolak. Zaman iddah niku terjadi setelahnya tolak. Begitu setelahnya tolak harus pada zaman iddah. Ini fatalikuhunna li iddatihin. Kon nolak ing dalam zaman iddah berarti zaman sing kena iddah. Sing kena iddah itu berarti adalah suci. Ini loh. Karena harus tolak dulu bukan iddah dulu. Ngono lho. Sedangkan tolak dalam waktu suci atau dalam waktu haid tidak boleh. Makanya fatal likuna li iddatina berarti maknanya suci ngono. Karena tidak boleh nolak tidak dalam keadaan suci. Nah, sedangkan zamannya tolak kan setelahnya, zamannya iddah kan setelahnya tolak langsung. Nah, begitu ditolak langsung suci. Itu langsung iddah. Nah, berarti karena ini kiyakib ya dalam waktu iddah itu ya harus dalam waktu nolak itu ya harus sudah dalam keadaan suci ngoten. Wal qur'u utawi lapat qur'un bil fathi wa dhammi wal qur'u iku musyarikun bersekutu bainal tuhrin dalam antarane lafaz antarane maknane suci wal khair. Di lafaz Qur'an itu bisa dikatakan bisa dimaknai dengan suci, bisa dimaknai dengan khair. Wa min itlaqi hilan iku tetep setengah saking ngucapaken lafaz Qur'an al khair mau tai perkara fi khabar nasa'i wa ghairihi. Tuturaku sholatu ayyama qur'iha. Nah, ini ayyama qur'iha. Di sini dalam hadis Nasai dikatakan tuturaku dan tinggal apa surat yauma ayyama aqra'iya yang dalam berapa dina ni aqra. Dan ini mesti dina khair. Mosok salat di dalam dina suci ditinggalno, enggak boleh. Makanya salat harus ditinggalkan ketika waktu aqra, ketika waktu khair. Wakilaran dan dawakan apa hakikatun biduri majasun bil khair. Wakilaran didawakan apa aksu sebaliknya. Nah, ulama di dalam mana yang hakikat dan mana yang majas ini masih berbeda pendapat. Ada yang mengatakan yang asli pancen ya maknanya tuhurun. Kalau diartikan majas itu, kalau diartikan khair itu majas. Menurut sebagian enggak, yang asli itu maknanya khair. Kalau diartikan tuhurun itu majas. Ya sudah.
Kita sama-sama tidak tahu awalnya sudah yang mengatakan turun, yang mana mengatakan Quran makna suci, maka tidak usah merasa benar sendiri. Begitu juga orang yang merasa yang benar makna turun itu di sana akhirat. Jangan merasa paling benar sendiri. Wa yujma'u ala akran wa yujma'u dan jama'kan apa Qur'an ala akra ing ngatasi akra wa Qur'in wa akru'in akra Qur'in akra'in ya akru'in no afilatun afulu akru summa summa fila summa ta'afalin akra jumu'in ilah fa in tulikat maka lamun den tolak sapa si wadon tahiran kali keadaan suci, apabila wadon yang ditolak itu yang iddah itu ditolak dalam keadaan suci, waqat baqialan sik temen sisa sik keri min zaman itu sang zaman itu dia apa seun suci ing kotot maka dadi entek apa idai huruf apa idai huruf engkau tetap idatuha idai huruf bitoknin kelawan mancing bi khaidatin dalam salisatin kang nomor 3. Kalau ditolak itu dalam keadaan suci, masih ada zaman suci, maka nanti dengan masuk khat yang ketiga sudah dikatakan habis iddahnya. Kalau ditolak dalam keadaan khat, maka iddahnya akan habis ketika masuk dalam khat yang keempat. Hanya itu saja. Yang keempat. Wa khusulil asari akra imaka utawi hasilna wa akra. Asal satu kang telu bidzalika kelan kono nikulu yat unu bi khaidatin salisah ala dikang alaqat kang gandungaken tulika kang sentuh sewaten bi dalam aladi Aku sulus salah satu akrab bizalik dengan masuknya khat yang ketiga itu sudah dianggap suci, hasilnya akrab. Biaya sipa mabagian minaturi karena sisa daripada turun itu dihitung. Ala ditulikat fihi dan hitung Quran ing suci, ngoten lho. Dan itu Quran ing suci wati'ah padha watu padha jima sapa lanang ing dalam Quran amla baik dipakai atau tidak dipakai yang jelas dihitung suci. Kalau tadi ditolak sisanya itu dihitung suci, begitu khat berarti suci pertama, terus maringoten suci, terus khat kedua suci kedua. Dua sucian, kemudian suci lagi, khat ketiga, baru sudah dapat 3 persucian. Gitu. Bidzalika biayak sifama bagian minaturi biayu sabakan kemata dan itu pemapakur kara bagiakan tempat pemaminaturi ala dikang waktu likot kang sawatan bin dalam alati dan hitung Quran yang suci wati apa dauko jima sebulan yang biayin dalam turun amlah
wala buta lakana ora bi buta lakana ora bi aliyatiha in alini wala buta lakana ora wala amla awati afihi amla wala putalan ora adoh bitas nyati Qur'an ini ing dalem jenengaken Qur'an wa ba'da salisilan ing dalem sasi telu salah satu guru ing telung persucian. Jadi umpama di situ dikatakan telung persucian padahal sajane yang pertama tidak satu persucian penuh hanya sebagian persucian, enggak masalah. Jadi dua setengah misalnya. Ini kama fasara kaya apa busira kaya oleh tentang siya pokok ta'ala al-ajwa syurum ma'lumad. Jadi 3 persucian ternyata 3,5 sebagian persucian disebut dengan persucian 3 persucian itu enggak masalah. Ini seperti dawuh Allah al-hajju asyurun maklumat al-hajju tawi pira-pira haji ku asyurun pira-pira wulan maklumatun kang den weruhi. Lah bisawal kelan Syawal wa Dzulqa'dah wa ba'di Dzulhijjah. Padahal asyhur salah satu asyhur. Padahal tidak ada salah satu asyhur, hanya 2 bulan punjul 10 dino. Tapi tetap diarani asyhur, ngono lho, enggak masalah. Dia hanya itu kan hanya persucian kalau disebut dengan akra ngono lho. Nah, makanya kalau Imam Syafi'i, Imam Hanafi ya ada akra juga perkhetan. Aku mesti karena tidak bisa kalau ini persucian disebut akruk nih. Kenapa? Karena kalau khetan itu mesti minimal 3, nggak bisa kurang. Karena masuk khet ketiga atau masuk khet keempat. Tadi kalau menerima khalsa Nabi berarti kalau memang ditolak dalam keadaan khet, nanti suci keempat, suci ketiga. Kalau ditolak dalam keadaan suci, maka suci yang keempat. Sebaliknya Imam Syafi'i. Apa dia ke Jawa? Autulikat utawa tolak sapa wadon khaidun khalikhat fa ilam yabqa maqara tetep min zamane khat apa sayun suci fa bi rabiatin maka ing dalem khat kang nomor 4 kalau memang si wanita yang khat tadi ditolak dalam keadaan khat maka khat yang keempat berarti baru suci baru habis idahnya. Apa tangkoti moko dadi entekane saking wadon apa idatuai dai wadon pitok ni kelawan najat-najat patang kodi mongko tak dinte apa sidat wae dai imraatun takhidu
oleh dadi entek mau bedok niklan mancing fi khaidatin dalam khat rabiatin kang nomor 4. Jadi lek pancen kalau dia itu ditolak dalam keadaan khat maka idahnya habis dalam masuk khat yang keempat. Litawakufi kusul akrai krana dadi kandheke hasile pira-pira suci salah satu kang telu ala zalika ing atase khat kang nomor 4. Ala zalika ing atase khat kang nomor 4 sebab bisa wujud 3 persucian dengan masuknya khat yang keempat. Kusul akra salah talik wa zamanu tu'ni bil khaidati wa zaman utukni utawi zaman mancing bil khaidatin dalam khat kulai saura ana apa zaman iku minal iddah dimulai masuknya suci mangta masuknya zaman khat enggak jalan iddah. Kenapa wa zaman utukni bil khaidat zamannya masuk itu tidak disebut dengan iddah. Anil iddah bal yutabayanu bal yutabayanu bal amri partela sapa se haid itu oleh amri bertolak ya tabayanu bihi ing doa ini idah. Jadi bukan berarti khat itu menjadi habisnya idah enggak, tapi jadi bukan zaman itu macamnya masuk khat itu bukan termasuk idah, hanya saja bisa dikatakan benar-benar sucinya sempurna niku dengan adanya khat ngono lho. Daya nabi kita habis idah, habis suci. Telung persucian nang kama marabitolak wa kharjal kejaba bituri bena ini wa kharaja bituri kan kama marabitak wa kharaja bituri baina damaini apa turun suci. Kalau tadi dikatakan suci yang bisa dianggap menghabis dihitung habisnya idah yaitu suci yang diantara turun dan aku turun baina damaini aku jam itu atau turuman lam takhid kang ora suci sapa man. Ora dihitung sucine wong khat ora khat to. Awalam tanfus tanura nifas apa man. Wala yusabu mukora dan bilang-bilang apa turun Quran ing Quran. Wa idatu quratin takhayyuratin. Iki wis niku idai wadon sing khat. Allah alam bisawab.